Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa dan setanah air, hari Minggu 10 Agustus 2025 di Batu Jajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Prabowo menggelar pasukan operasional dan upacara kehormatan militer. Di acara itu, Presiden Prabowo meresmikan pembentukan 6 komando daerah militer atau Kodam baru, yaitu pertama Kodam Tuanku Tambunan yang membawahi wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Kedua, Kodam Tuanku Imam Bonjol membawahi wilayah Padang dan Jambi. Ketiga, Kodam Raden Intan membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu. Kemudian keempat, Kodam Tambun Bungai membawahi Kalsel dan Kalteng. Kelima, Kodam Palakawira membawahi Sulteng dan Sulbar. Keenam, Kodam Mandala Trikora membawahi Merauke dan Papua Selatan. Nah, saya gembira dan bangga Indonesia di bawah Presiden Prabowo membangun military prowess, yakni ketangguhan militer sebagai bangsa terbesar nomor 5 di dunia. Jadi pantas kita membangun kekuatan militer yang dahsyat, ya. Nah, mengikuti perkembangan mutakhir global politics dan terutama pecahnya military showdown, ya, pertempuran atau peperangan kemarin di Timur Tengah beberapa bulan yang lalu, ada beberapa perkembangan yang tidak dibayangkan sama sekali sebelumnya oleh para pengamat internasional, yaitu munculnya kekuatan militer Iran. Iron Dome, nama sistem pertahanan Israel yang selalu bisa meledakkan semua rudal balistik Iran maupun Yaman, menimbulkan decak kekaguman semua bangsa di muka bumi. Dan Iron Dome itu seolah kaum Zionis Israel telah membuktikan diri sebagai the chosen people, bangsa paling ampuh, karena kata mereka telah dipilih oleh Tuhan dalam tanda kutip, sehingga Israel tidak mungkin bisa disentuh oleh musuh. Namun ratusan rudal balistik Iran ternyata dapat menghancurkan bangunan-bangunan di Tel Aviv dan Haifa serta bagian vital di Bandara Ben Gurion. Kita lihat ya dalam foto-foto itu yang living pictures, ya. Ribuan tentara Israel meninggal, kebanyakan hangus terbakar, dan ribuan lainnya melakukan disersi besar-besaran. Nah, tiba-tiba keampuhan militer Israel sirna. Ribuan laki perempuan benar-benar panik, ya, masyarakat luas pada lari ke bandara maunya mengungsi ke Amerika atau negara-negara Eropa. Tetapi harus pulang ke rumah masing-masing, ya, tidak bisa berangkat karena tanpa visa tidak ada pilot atau maskapai penerbangan yang berani terbang ke negara tujuan. Saudara, di samping itu embassy Amerika dan negara-negara Eropa tutup, tidak melayani permintaan visa karena sedang sibuk mengurusi orang-orang mereka sendiri yang panik ingin segera pulang ke negara masing-masing. Nah, cerita selanjutnya, saya kira kebanyakan kita sudah mengetahui. Jadi saya nggak akan mengulangi yang sudah kita ketahui semua. Nah, di atas saya mengatakan, saya bangga dan gembira dengan langkah tegas Presiden Prabowo untuk membangun kesiapsiagaan militer, military preparedness. Nah, mengapa? Karena kita punya negara sahabat superpower RRC yang sejak Xi Jinping jadi sekjen PKC, Partai Komunis China, itu dia juga menjadi presiden negara China sejak tahun 2013, ya. Maka jelas sekali politik luar negeri China itu berwatak agresif dan ekspansionis. RRC sejak Xi Jinping berkuasa, dia mendaku Laut Cina Selatan sebagai milik China. Alasannya lucu, ya, katanya sejak 2000 tahun silam Laut Cina Selatan sudah didaku oleh kakek moyang mereka. Alasan yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sejarah. Dan sikap resmi Beijing adalah
tidak perlu menghormati hukum internasional kalau hukum internasional tidak cocok dengan kemauan rezim China yang sedang berkuasa sejak 2013. Sikap resmi China yang berwatak ekspansionis inilah yang membuat gusar 4 negara besar, yakni Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia. Mereka menghimpun diri dalam kerjasama bernama The Quad, Quadrilateral Security Dialogue. Nah, The Quad adalah forum kerjasama diplomatik antara 4 negara besar. Saya ulangi lagi, yaitu Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia. Sekalipun forum ini berbalut diplomatik dan friendship, namun misi pokoknya adalah mengirim sinyal ke RRC supaya tidak pongah dan kekuatan militer yang dimilikinya, termasuk kekuatan nuklirnya. Mengapa? Persatuan The Quad kemampuannya dalam arti kemampuan nuklirnya itu jauh melebihi dibandingkan dengan yang dimiliki oleh China. Nah, karena itu Indonesia harus betul-betul mewaspadai perkembangan militer China dan memikirkan sejak dini bahwa Indonesia pasti ditarget oleh China di bawah Xi Jinping untuk dilemahkan dan dipinggirkan. Jangan lupakan hubungan Xi Jinping dengan Jokowi bagaikan hubungan antara seorang suhu dengan murid. Sementara itu, kalau kita membaca banyak analisa tentang politik luar negeri China, ada dimensi ekspansionisme yang melekat kuat dalam spirit China. Beberapa pengamat berpendapat, China tak ubahnya seperti Jerman di bawah Adolf Hitler yang menggalakkan politik perluasan atau ruang hidup untuk teritori Jerman ya, lewat politik Lebensraum, life space, atau ruang hidup yang lebih luas dengan cara mencaplok negara-negara tetangganya seperti Polandia, Czechoslovakia, bahkan ingin menduduki Rusia, ambisi Hitler waktu itu. Saya yakin kalau kekuatan militer Indonesia itu sampai dinilai lemah oleh Beijing, syahwat Xi Jinping, yang notabene itu suhunya Jokowi, bisa saja mengincar dan memelototi Indonesia sebagai sasaran ekspansinya. Namun insya Allah kalau kekuatan militer Indonesia dipandang oleh RRC lumayan kuat, Xi Jinping tidak gegabah untuk berusaha memperlakukan Indonesia sebagai negara subordinatnya. Nah, dari mana dana yang kita butuhkan untuk membangun military prowess, military power, dan military preparedness, yakni ketangguhan militer, kemudian kekuatan militer, dan kesiapsiagaan militer? Menurut saya itu gampang, asal punya keberanian. Caranya, hentikan mengalirnya kekayaan tambang kita seperti nikel, boksit, batu bara yang sepanjang waktu digotong ke luar negeri, terutama ke RRC. Karena itu kita harus menjadi bangsa pejuang, bukan bangsa pelunga-pelungu bermental budak. Pak Yusuf Kalla pernah mengatakan secara belak-belakan 90% nikel Indonesia dikuasai China. Itu dikatakan Pak Jika pada 23 Agustus tahun 2023, 2 tahun yang lalu. Waktu itu Jokowi masih berkuasa. Kemudian almarhum Faisal Basri lewat analisanya yang objektif dan jernih menyimpulkan 90% nilai tambah dari hilirisasi nikel Indonesia lari ke China. Kita masih ingat kematian atau kewafatan sahabat kita, Pak Faisal Basri, itu penuh misteri. Anda sudah tahu semua ketika kita membaca berbagai komentar mengapa ketika masih di Sumatera Utara, sehat walafiat, sampai di rumah kemudian langsung meninggal. Ya mudah-mudahan ruh beliau sudah diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, kalau pemerintahan Prabowo tidak lagi melanjutkan pemerintahan Jokowi yang koruptif dan anti rakyat dengan cara melindungi sumber daya alam Indonesia supaya tidak diacak-acak oleh pihak asing, seperti di zaman Pak Plunga-Plungu, Pak Jokowi, maka insya Allah dana untuk membangun angkatan bersenjata yang kuat dan modern, dana untuk shopping drone yang paling mutakhir, dana untuk membeli rudal balistik yang paling modern akan tersedia. Dalam politik internasional ada rumus sederhana, kalau ada negara yang nampak lemah ekonominya, lemah militernya, dan lain-lain, negara itu secara tidak sadar sedang mengundang negara yang lebih kuat untuk mengintervensinya. Sebaliknya, negara yang berpostur kuat pasti punya posisi yang kuat dan terhormat. Selama ini, Bank Indonesia dan para pemimpinnya cenderung melupakan, bahkan mengkhianati
Bab 14 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Jadi sebagian besar kita sudah hafal, tapi supaya kita tetap memahami dengan sungguh-sungguh, saya bacakan saja. Ya. Bab 14 perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, ini pesan, message, harapan dari kita punya konstitusi, sehingga ya kita harapkan di era Pak Prabowo ini tidak ada lagi keraguan, ya kemudian maju mundur, ya dalam bahasa Jawanya itu gujak-gajek ya. Jadi sudah jelas ini perintah konstitusi, kita amankan sumber daya alam kita sebaik-baiknya untuk bangsa sendiri, bangsa sendiri. Kemudian mungkin mereka jadi tamu, boleh juga ikut menambang ya sesuai dengan aturan kita. Tapi kita yang mendikte, kita yang mengawasi, kita yang memproteksi, kita punya natural resources yang kita butuhkan untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia. Jadi itulah catatan saya menjelang 80 tahun usia Republik Indonesia. Mudah-mudahan sedikit banyak jadi renungan kita bersama. Mohon maaf kalau ada banyak kekeliruan. Semua itu wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.